Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen waktu untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan seni rupa. Di sini anggota kami ada Septi Alfidianti dengan NIM 047, Azam Labibah dengan NIM 048, Iza Syifa Ulfana dengan NIM 049, Tazkia Aroyan dengan NIM 051, dan Muhammad Nur Aziz dengan NIM 052. Selanjutnya, pengertian manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Septi Alfidianti, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kia atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Yang pertama ada pengertian. Sebelum pengertian manajemen waktu sendiri, yang pertama ada teori waktu. Yang pertama ada teori Big Bang. Itu waktu muncul samaan dengan ruang dan materi. Selanjutnya ada waktu ibarat roda besar. Pusatnya adalah poros semesta. Selanjutnya waktu adalah misteri antara menuju akhir kehidupan. Konsep waktu sendiri menurut KBBI tahun 1997 adalah suatu rangkaian atau belum. Selanjutnya ada pengertian pengertian manajemen waktu, yaitu manajemen waktu merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan secara efektif. Menurut ahli, menurut Haynes mengatakan bahwa manajemen waktu adalah proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perintah. Nah, dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Selanjutnya ada dari Davidson menyatakan bahwa manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik, di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Oke, sekian. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada teknik dan strategi manajemen waktu. Teknik-teknik manajemen waktu yang pertama ada daftar tugas atau to-do list, yang kedua mengedepankan prioritas, yang ketiga teknik Pomodoro, yang keempat menggunakan aplikasi manajemen waktu, yang kelima ada delegasi. Selanjutnya, Udah kan? dah. Selanjutnya ada strategi manajemen waktu. Yang pertama perencanaan harian atau mingguan. Yang kedua hindari multitasking. Yang ketiga mengelola distraksi. Yang keempat menggunakan waktu luang. Dan yang kelima evaluasi. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Izah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Kia. Saya akan membacakan tentang alat bantu manajemen waktu. Alat manajemen waktu itu adalah berbagai metode, teknik, dan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu seseorang mengelola dan mengoptimalkan waktu mereka. Contoh alat manajemen waktu diantaranya: 1. Kalender, 2. Perangkat lunak pencatatan, 3. Aplikasi khusus manajemen waktu, 4. Pelacak waktu, 5. Daftar tugas. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajis. Tantangan dan solusi. Yang pertama adalah tantangan, kurangnya perencanaan yang jelas. Banyak yang orang tidak menetapkan tujuan harian atau mingguan secara spesifik, sehingga sulit menentukan prioritas. Yang kedua, prokrastinasi atau menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan membuat waktu terbuang sia-sia dan beban kerja menumpuk di akhir. Yang ketiga, ada terlalu banyak gangguan, seperti notifikasi media sosial, pesan instan, atau gangguan lingkungan dapat mengacaukan fokus dan efisiensi. Yang keempat ada multitasking berlebihan. Melakukan banyak hal sekaligus seringkali malah mengurangi produktivitas dan kualitas hasil kerja.
Yang kelima, ada kesulitan menetapkan prioritas. Tidak semua tugas memiliki urgensi dan penting yang sama. Jika tidak bisa memilah, waktu bisa habis untuk hal-hal yang kurang penting. Adapun solusinya, yang pertama ada buat daftar prioritas atau to-do list. Solusi tulis semua tugas harus diselesaikan dan beri tanda prioritas. Yang penting yang mendesak atau bisa ditunda. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Bekerja selama 20 menit, penuh fokus, lalu istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang 15-30 menit. Yang ketiga, gunakan kalender dan aplikasi pengingat. Caranya gunakan Google Calendar atau aplikasi seperti Notion, Todoist, atau Trello. Empat, hindari multitasking. Solusi fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar hasilnya maksimal. Contoh yang salah, menulis laporan sambil membalas chat. Contoh yang benar ada fokus menulis laporan selama 1 jam lalu balas chat. Yang kelima, sisihkan waktu untuk istirahat dan hiburan. Soalnya jangan terlalu memforsir diri, jadwalkan waktu santai. Contoh, jam 7 sampai jam 8 nonton YouTube atau main game. Jam 8 sampai jam 9 persiapan tidur dan baca buku ringan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Azam Labib Bahwa. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Oke, studi kasus merupakan pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar seni rupa siswa di SMA Negeri 5 Luwu. Permasalahan, selama pembelajaran jarak jauh, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, termasuk dalam menyelesaikan tugas-tugas seni rupa yang memerlukan kreativitas dan disediakan waktu yang konsisten. Sehingga strategi yang perlu diterapkan dalam permasalahan ini adalah antara lain, yang pertama ada membuat jadwal harian atau mingguan khusus untuk pengerjaan tugas seni rupa. Yang kedua, guru menggunakan teknik to-do list dan teknik Pomodoro agar fokus siswa tidak terpecah belah. Dan yang terakhir ada bisa melakukan refleksi atau evaluasi mingguan terhadap proses tugas seni rupa. Selanjutnya ada kesimpulan. Waktu adalah hal yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Cara kita memanfaatkannya sangat menentukan arah hidup dan apa yang bisa kita capai. Manajemen waktu bukan soal seberapa sibuk kita, tapi seberapa sadar kita memilih dan menjalani hal-hal yang penting. Dengan penerapan manajemen waktu yang baik, pembelajaran seni rupa tidak hanya menghasilkan karya yang lebih maksimal, tetapi juga membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan terorganisir. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.